Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita lanjutkan tilawah surat Ad-Dukhan dimulai dari ayat 30. Surat Ad-Dukhan surat 44 dimulai dari ayat 30. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Mu'minun dimulai dari ayat 114 sampai 118. Surat Al-Mu'minun ayat 114.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman di ayat 114, qala illa bithtum illa qalilal law annakum kuntum ta'lamun. Qala berfirman. Siapa yang qala? Allah. Yang berfirman adalah Allah. Qala Allahu lahum bilisani Malik. Dalam ayat ini Allah berfirman melalui lisannya malaikat Malik, malaikat yang menjaga jahanam. Illa bithtum illa qalila. Illa bithtum tidaklah kalian tinggal di dunia, maksudnya illa qalilan kecuali sedikit. Lau annakum sekiranya, seandainya kalian itu benar-benar kuntum ta'lamun, kalian adalah orang yang mengetahui. Aima labithtum fid dunya illa zamanan qalilan. Kalian itu tidak tinggal di dunia kecuali waktu yang kalian gunakan untuk di dunia hanyalah waktu yang sebentar, waktu yang sedikit. Lau alimtumul ba'tsa, lau alimtumul bu'tsa, jika kalian mengetahui adanya hari kebangkitan. Tahu sedikit atau banyak itu kan setelah dibandingkan. Sesuatu bisa dikatakan sedikit kalau ada bandingannya. Jadi kalau nggak ada bandingannya ya nggak tahu. Kita tidak tahu kalau sekarang di dunia ini sebentar. Dan suka atau tidak suka harus kembali kepada Allah. Harus masuk ke alam lain. Masuk ke alam kubur dulu, kemudian masuk ke alam akhirat. Kalau kita dulu sebelum ini, sebelum sekarang hidup di dunia ini kan kita tinggal di perut ibu kandung kita. Di kandungan itu 9 bulan. 9 bulan itu lebih sedikit lagi. Kalau orang sadar bahwa ketika di kandungan ibu dulu kok bisa hidup, padahal kayaknya itu ruang tertutup, sepertinya kita nggak makan, nggak minum, sepertinya kita nggak mendapatkan kiriman rezeki. Tapi ya di kandungan itu enak. Kita lupa itu sudah. Tapi enak di kandungan itu. Nggak ada panas, nggak ada dingin, kita nggak ngalami apa-apa, nggak mikir apa-apa. Semua kebutuhan kita tercukupi, makan, minum, buang air, semuanya di tempat yang kecil itu tercukupi. Lalu kita dilahirkan di dunia ini. Seakan-akan kita akan tinggal lama, padahal juga sebentar juga. Itu pun harus susah payah. Untuk mendapatkan makan kita harus susah payah, untuk bisa minum susah payah, mencukupi kebutuhan juga harus susah payah.
Tetapi sepayah apapun sebenarnya itu sebentar. Nanti di akhirat kita tidak usah kerja juga. Tinggal memetik apa yang sekarang kita kerjakan. Sehingga pada ayat ini Allah berfirman, jika dibandingkan dengan setelah kebangkitan kalian, maka sesungguhnya dulu kalian di dunia yang kalian bangga-banggakan. Kita kan seakan-akan hidup ini untuk dunia ini aja. Kita kerja ya untuk dunia ini, kita sekolah ya untuk dunia ini. Seakan-akan seluruh kehidupan kita hanya untuk dunia ini. Lau alim tumul bu'tha, kalau kalian mengetahui bahwa hari kebangkitan itu ada, fa inna dunya qalilu ayyamiha, maka sesungguhnya dunia itu adalah waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat pendek. Fi muqabalati ayyamil akhirati, jika dihadapkan atau dibandingkan dengan hari-hari di akhirat. Walakinnakum lamma angkartum dzalika kuntum ta'udduna dunya. Tetapi kalian pada saat diberitahu, jadi tidak banyak orang yang yakin seperti kita, seperti orang beriman ini, yang yakin bahwa setelah di dunia ini nanti kita akan masuk ke alam lain, masuk ke alam akhirat. Dan di sana semua perbuatan kita akan dibalas. Kalau kalian tidak yakin, maka menganggap dunia ini selama-lamanya, padahal pendek jika dibandingkan dengan akhirat. Tetapi kalian, ketika kalian mengingkari itu, mengingkari akhirat, maka kalian kuntum ta'uduna dunya tawilan, kalian akan menganggap dunia ini panjang. Walau alimtum anna lubthakum fil akhirati la nihayata lahu, dan kalau kalian menyadari, percaya kepada Allah, sekarang diberitahu pada nggak percaya, mereka itu, kita termasuk mudah-mudahan percaya. Kalau kalian menyadari, kalian percaya bahwa kebangkitan di alam akhirat itu adalah batas waktu yang tidak ada batasnya, tidak terhitung setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau di dunia kan ya ada batasnya, tidak mungkin selamanya, itu tidak mungkin. Walaupun kita berdoa siang malam minta umur panjang, emang apa enaknya kalau dipanjangkan umurnya? Orang dikasih umur 60 aja sudah banyak yang nggak bisa dinikmati sudah. Apa enaknya? Itu belum 100 loh padahal. Baru 60 saja asam urat. Mau bertahan sampai berapa lama itu asam urat itu? Belum kena asam urat, darah tinggi. Baru 60. Tulang sudah dipakai jalan udah nggak enak, gigi sudah nggak nyaman. Perut, mata, telinga, ya semua organ sudah nggak sempurna. Apa masih tetap mau kita doa siang malam, doa supaya panjang umur? Ya yang enak ya sebentar itu memang. Maka kalau kita sadar yang sebentar itu nggak dipakai main-main, disiapkan untuk menghadapi hidup yang lebih panjang. Dan hidup yang lebih panjang itu tidak ditentukan berapa panjangnya. Jadi nggak ada yang mati nanti di sana. Maka disebut dengan la nihayata lahu. Kalau kalian tahu bahwa akhirat setelah kebangkitan itu adalah kehidupan yang tiada batas waktunya, la aslahtum a'malakum fid dunya. Pasti kalau orang itu begitu sadar kepada akhirat, pasti yang dilakukan adalah menyiapkan sesuatu untuk akhirat. Itu bukti bahwa dia beriman. Maka Rasulullah itu banyak mengaitkan antara orang itu disebut beriman, itu menyebutnya dengan, kan rukun iman sebenarnya kan ada 6. Tapi Rasulullah itu banyak mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang percaya iman kepada Allah, itu gandengannya dengan hari akhir. Karena tidak semua perbuatan yang dilakukan di dunia itu terbalas di dunia.
banyak yang nggak terbalas. Banyak orang curang nggak ketahuan, sampai mati nggak ketahuan. Banyak orang menipu nggak ketahuan. Banyak juga orang berbuat baik dan belum terbalas di dunia. Nanti kalau nggak ada akhirat, ya nggak adil. Kalau nggak ada akhirat nggak adil. Maka harus ada akhirat itu, dan itu yang Allah putuskan. Itulah ketetapan Allah. Kalau kalian menyadari akhirat yang tidak ada batas akhirnya itu, la aslahtum a'malakum fid dunya. Pastilah kalian akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian di dunia. Kita mau melakukan apapun pikir-pikir. Misalnya nafsunya ada kesempatan untuk mencuri. Ada kesempatan mencuri dan pasti nggak ketahuan. Tapi dia percaya kepada akhirat. Maka dia pikir-pikir, maka perbuatannya menjadi lebih baik. Karena nanti toh di akhirat juga pasti kebales. Dan penjara di dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan penjara di akhirat. Sebaliknya kenikmatan di dunia itu juga nggak ada apa-apanya. Apa yang bisa kita nikmati di dunia ini sebenarnya? Hampir nggak ada. Karena satu kenikmatan kecil itu harus diperjuangkan dengan perjuangan yang panjang. Kita pengen makan saja, enaknya makan itu apa sih? Apakah kalau ada nasi yang berasnya bagus, lauknya enak, terus ditaruh di depan mata, di depan meja, lalu kita tungguin aja, enak nggak? Nggak enak. Orang belum dimakan, cuman ditungguin aja, nggak enak. Terus kalau sudah dimakan terus habis, tinggal piringnya, masih enak nggak makanannya? Nggak enak. Berarti kapan enaknya makan itu? Ya pas makan itu tok. Itu pun detik hitungannya. Itu menunjukkan bahwa nikmat dunia itu kecil sekali, sama sekali nggak ada. Apalagi kalau ukuran nikmat itu adalah nafsu, lisan. Jadi semakin ndak kelihatan. Maka yang memperjuangkan kenikmatan hidup hanya untuk dunia, yang dia dapatkan pasti hanya kesia-siaan. Wala taqarrabtum biha ilallahi ta'ala. Dan kalian pasti akan berusaha. Kalau percaya kepada akhirat, kalian nyadari hidup yang sebentar, kalian tidak akan menggunakan waktu yang sia-sia, tetapi kalian hanya akan menggunakan apapun semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri di dunia, mendekatkan diri dengan amal-amal dunia, amalan-amalan di dunia itu ilallahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Wa qara'a al-akhwan, bacaan qala illa bihtum illa qalila. Ada di ayat 114 itu kata qala. Kemudian di ayat sebelumnya juga ada qala. Qala kam labistum fil ardi. Kemudian ada lagi kata qala illa bistum. Jadi ayat 13 dan ayat 113 dan 114 itu sama-sama diawali dengan qala. Yang ayat 112 sama 114. Bacaan qala pada ayat ini itu ada yang membaca tidak qala. Wa qara al-akhwan, siapa mereka? Mereka adalah al-akhwan, dua ulama yang bersaudara. Jadi sebutannya al-akhwan, dua saudara kandung. Beliau adalah Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Jadi kedua imam ini kalau membaca ayat ini sesuai dengan riwayat yang beliau dapatkan dari guru-gurunya dan diikuti tentu oleh murid-muridnya yang berguru kepada mereka, itu bacanya pakai kul kam labistum. Ayat 112-nya dengan kul. Jadi kalau kita bacanya kola, tapi dua imam ini bacanya kul. Artinya katakanlah. Kalau kita artinya berkata. Begitu juga pada ayat 114, kul illa bithum.
Pada ayat 114 juga dibaca kul illa bistum, kalian tidaklah tinggal. Bil amri dengan menggunakan sigot fi'il amr, dengan menggunakan kata perintah. Jadi pakai kata kul, katakanlah. Fil maudhi'aini, di dalam dua ayat, dalam dua tempat. Khitabun lil maliki, khitabnya itu kepada malaikat Malik. Wa Ibnu Katsir kal akhwaini, sementara Imam Ibnu Katsir membaca juga seperti Imam Hamzah dan Imam Kisai, yaitu dibaca kul fil maudhi'il awwali, di ayat yang 112, ayat yang bagian awal, faqat saja. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir tidak membaca kola, tapi hanya di ayat 112 itu pakai kul juga. Tapi ayat 114-nya beliau membaca kola. Wal bakuna kola. Sementara ulama yang lain selain 3 orang, selain 3 beliau itu, mereka membacanya pakai kola. Fil madhi, dengan menggunakan fi'il madhi, fil maudhi'aini, pada 2 ayat, pada 2 kalimat yang ada kola. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum, apakah kalian mengira, apakah kalian menduga, menyangka, annama khalaqnakum, bahwasannya kami telah menciptakan kalian abathan, itu dengan permainan tanpa tujuan. Jadi apakah kalian kira semua manusia itu terlahir begitu saja tanpa direncanakan oleh Allah? Kenapa kok lahir, kok duwe anak, lo bapak ibu kumpul soalnya, jajal ora kumpul, ya enggak lahir. Bukan, itu sudah direncanakan oleh Allah. Setiap bayi lahir itu sudah direncanakan oleh Allah. Kok belum lahir udah mati di kandungan, itu ya sudah direncanakan oleh Allah. Kok ada yang mati umur 20 tahun, ya direncanakan oleh Allah. Semua itu ada tujuannya. Kita saja yang kalau tidak mau mengerti, kita tidak akan ngerti tujuannya. Wahai orang kafir, atau orang-orang yang masih menggunakan mindsetnya orang kafir, kelihatannya seperti beriman, padahal cara berpikir yang digunakan masih seperti cara berpikirnya orang kafir. Berarti masuk pada ayat ini. Apakah kalian menduga bahwa Allah itu menciptakan semua manusia, siapapun itu diciptakan dengan terjadi begitu saja, apa adanya, atau kebetulan? Kalau kan beda ya, kebetulan sama kebenaran ya. Wah, kebetulan saya tadi lewat sini, jadi kebetulan, itu nggak sengaja. Apakah dikira Allah itu nggak sengaja tuh menciptakan manusia? Ora tak gawe kok dadi dewi misalnya, ndak mungkin. Pasti itu sudah diciptakan oleh Allah, direncanakan, dan semuanya itu ada tujuannya. Alam ta'lamu ya ahla Makkah, apakah kalian tidak mengetahui wahai penduduk Mekah? Maksudnya adalah orang kafir yang belum beriman, orang-orang Mekah yang belum beriman. Syai'an, dengan pengetahuan sedikit pun. Fahasibatum, lalu kalian menganggap, kalian menduga, annama khalaqnakum li ajalil abathi, lalu kalian beranggapan bahwa kalian itu diciptakan itu semata-mata karena kebetulan, karena bermain-main saja. Bal li hikmatin, tetapi setiap penciptaan itu ada hikmahnya. Allah menciptakan rumput yang kecil itu ada hikmahnya. Jadi jangan dikira itu tidak direncanakan dan dihitung matang. Bayangkan kalau Allah itu menciptakan rambut lalu ditaruh di kepala. Kan ilmu pengetahuan baru menjangkau baru-baru ini aja. Apa fungsi rambut yang di kepala? Kemudian bagaimana cara kerjanya rambut yang di kepala? Sama-sama rambut, kenapa yang di kepala kok dia panjangnya atau tumbuhnya nggak terbatas, dicukur tumbuh terus, tumbuh lagi. Padahal rambut, kira-kira rambut yang di kepala sama rambut yang di alis itu bahannya sama nggak? Tapi kenapa yang di alis itu kok nggak
tumbuh terus. Kalau tumbuh terus kan tukang cukur tambah objeknya, tambah garapan. Jadi setiap nyukur rambut tambah nyukur alis. Ya itu karena bukan di kepala, di atas mata. Jadi nggak perlu dipanjangin. Tapi kenapa yang di atas bibir itu kok panjang terus? Kok nggak ada otomatis berhentinya? Yang di alis itu dikasih otomatis. Jadi kalau dikerok itu dicukur lalu tumbuh ya kalau dikerok ya. Lalu kalau tumbuh pada batas panjang tertentu berhenti dia, pasti berhenti. Nggak ada yang tumbuh terus sampai kalau ngelihat harus membuka rambutnya alis itu, nggak ada. Rambut yang di pelupuk mata itu, yang idep itu juga nggak terus-terusan. Rambut yang laki-laki punya rambut yang di tangan, yang di kaki itu juga nggak tambah itu. Misalnya dikerok ya segitu-gitu aja, nggak sampai panjang kayak punya kambing itu. Itu berarti setiap rambut itu ditumbuhkan itu dengan tujuan, bukan tumbuh kebetulan, bukan tumbuh karena main-main atau hiasan, bukan biar baguslah dikasih rambut, enggak. Coba perhatikan, kenapa telinga kita itu kok belok-belok itu bentuknya, kenapa nggak lurus saja gitu. Maka setiap lekuan itu ada hikmahnya. Itu kan perlu penelitian dan itu mendalam. Artinya setiap saraf, setiap urat, setiap lubang pori itu semuanya diciptakan tidak dengan main-main. Tidak diciptakan dengan asal mencipta tanpa perhitungan, tanpa tujuan. Maka pada ayat ini Allah berfirman, apakah kalian saya ciptakan itu tanpa tujuan, termasuk seluruh penciptaan. Allah menciptakan angin, Allah menciptakan corona, ya menciptakan semuanya, itu bukan tanpa tujuan, itu semua sudah dihitung matang gitu. Udah dihitung matang, udah dipersiapkan dan tujuannya jelas. Dan yang maha tahu tujuan penciptaan itu memang hanya Allah. Manusia tinggal pasrah, nurut aja sama Allah. Maka perintah kepada Allah, perintah kita terhadap Allah, perintah Allah kepada kita terhadap Allah itu adalah bertasbih, mengakui kemahasempurnaannya Allah dalam segala hal, dalam keputusannya, dalam ciptaannya, dalam syariat dan aturannya, dalam bentuk-bentuk ibadahnya. Itulah yang paling sempurna. Kita disuruh sholat, ya itulah gerakan yang paling sempurna. Kita disuruh puasa, ya itulah cara yang paling sempurna. Kita yang perempuan disuruh pakai jilbab, itulah yang paling ideal. Jadi Allah menurunkan agama untuk diikuti dan itu menjadi aturan yang paling ideal. Sementara manusia itu menggunakan akal pikirannya untuk mengatur dirinya. Dan kelihatannya baik. Tapi baru diketahui kemudian ternyata ujungnya nggak baik. Maka semua teori manusia itu akhirnya runtuh. Akhirnya berhenti di tengah jalan karena udah nggak cocok lagi. Karena apa yang dipikirkan oleh manusia baik sesungguhnya belum tentu itu baik. Tapi apa yang disyariatkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, itulah yang namanya kebaikan yang hak, kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kalian itu dengan tujuan bal li hikmatin. Tetapi Allah menciptakan karena ada satu tujuan, satu hikmah. Balighatin yang hendak dicapai. Jadi kenapa Allah melahirkan saya? Karena Allah punya tujuan dengan kelahiran saya. Setiap manusia hidup itu dengan satu misi. Nanti kalau misinya selesai, mati. Kalau misinya belum selesai, belum mati. Loh, kok ada bayi belum selesai misinya kok mati? Ya bayi itu diciptakan oleh Allah, selesai misinya. Apa misinya? Menguji orang tua. Menguji, ya itu yang kita tahu ya. Itu yang kita tahu, menguji orang tuanya. Nggak gampang loh bayi itu mati. Ada orang tabrakan satu bis mati semua, bayinya malah hidup. Itu kalau memang nggak dikendaki mati ya nggak mati. Walaupun bayi yang nggak punya kemampuan menggunakan fisiknya untuk mempertahankan diri. Tapi kalau Allah kehendaki hidup ya
ya hidup. Kalau kalau hikmahnya belum nyampe, misinya belum nyampe, itu ya nggak mati. Maka Rasulullah kan ketika membaca ayat turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, itu sahabat yang paling peka itu kan Abdullah bin Abbas. Sahabat yang lain senang dengar ayat itu, karena Allah menjanjikan sebentar lagi orang Islam itu akan banyak jumlahnya, dan banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Dan sebentar lagi Mekah itu akan tunduk dengan sendirinya. Yang waktu itu Mekah selalu menyerang Madinah. Jadi orang-orang kafir Mekah selalu datang ke Madinah untuk nyerang. Jadi banyak peperangan yang dilakukan oleh penduduk Mekah untuk menghabisi lah, untuk menuntaskan. Mumpung Nabi Muhammad dan pengikutnya itu belum banyak. Mumpung belum banyak itu kalau bisa ya dihabisi aja, biar ya intinya pengen menghabiskan. Tapi karena tujuan Allah menghadirkan Nabi Muhammad adalah menurunkan agama Islam, walaupun awalnya nggak ada yang percaya, awalnya nggak ada yang ikut, hanya 1, 2, 3 orang, itu pun yang ikut juga bukan orang-orang yang penting. Yang ikut itu orang-orang biasa-biasa, baru kemudian disusul orang-orang penting baru masuk Islam. Sahabat senang dengan turunnya janji Allah ini. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jika nanti datang pertolongan Allah dan kemenangan, terbukanya kota Mekah. Tetapi mendengar ayat ini justru yang susah itu Abdullah bin Abbas. Beliau masih sangat muda, remaja kecil. Ketika ditanya, mengapa wahai Abdullah, itu kan keponakan Rasulullah itu. Jadi tunggal mbah, kalau sama Nabi Muhammad tunggal mbah, tapi usianya beda jauh. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah itu bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah turun surat An-Nasr, itu beliau susah. Kenapa? Karena ayat ini pertanda bahwa misi Rasulullah hampir nyampe. Berarti tujuan diturunkannya Rasulullah untuk menurunkan agama Islam menjadi penyempurna agama-agama sebelumnya itu selesai. Dan kalau selesai berarti Rasulullah wafat. Dan memang tidak lama setelah itu, tahun depannya Rasulullah haji wada. Pulang haji itu bulan Muharram, lalu bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan ketiga wafat. Artinya setahun setelah turunnya ayat itu maka Rasulullah wafat. Dan Abdullah bin Abbas bukan waskito, bukan karena tahu, tapi beliau merasakan, karena beliaulah orang yang dianggap paling banyak tahu tafsirnya Al-Quran. Jadi yang dianggap paling di antara sahabat, walaupun sahabat senior, itu kalau tanya ayat ini maksudnya apa, itu mereka tanyanya lebih banyak kepada Ibnu Abbas. Para ahli tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Nawawi, itu banyaknya ngambil rujukan itu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi kita semuanya tercipta itu ada tujuannya, dan kita itu ada membawa misi dari Allah. Nah itu kok ada orang mati kafir, kan berarti misinya belum selesai. Ya dia memang diciptakan oleh Allah dan dimatikan kafir. Lalu misinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya mungkin kita tidak tahu, tapi pasti ada tujuannya. Kan Allah tuh maha kuasa kalau mau bikin semua orang lahir itu beriman. Kenapa Allah bikin orang Yahudi yang recokin terus tuh kerjaannya? Dan Yahudi itu kan banyak disebut di dalam ayat. Paling banyak lah disebut paling dalam ayat. Karena sampai hari kiamat akan tetap ada, walaupun negaranya kan dulu dihancurkan itu oleh Umar bin Khattab. Hancur Yahudi. Lalu masyarakatnya nyebar. Sehingga Palestina, Israel itu semuanya muslim dulunya. Tapi ketika tahun 67, ya baru kemarin 1967 mereka mengadakan gerakan Zionisme itu, kemudian
mereka merebut kembali tanah yang menurut mereka tanah warisan, tanah hadiah dari Tuhan, dan mereka perjuangkan sampai sekarang. Dan sekarang berusaha diperlebar ke jalur Gaza, diperlebar ke tepi barat, ke Yordan, Syria, Mesir. Itu sampai sekarang mereka terus berusaha pengembangan dari tahun 67 itu. Dan tidak akan berhenti sampai kiamat, tidak akan habis itu orang. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi tidak akan habis. Kenapa? Itu nasnya Allah. Allah sudah putuskan. Itu menjadi ujian bagi orang beriman. Kalau tidak begitu, apa kerjaan orang beriman? Kalau kita nggak ada ujian, lalu kita masuk surga itu pakai tiket apa? Kan pakai tiket sabar. Sabar itu kan pakainya ujian. Nah, setiap kelahiran manusia itu ada hikmahnya, yang jelas begitu. Imam Nawawi menafsirkan ayat ini, jadi kalau kalian menduga bahwa manusia lahir itu ya kebetulan, atau dianggaplah main-main tanpa tujuan, maka sesungguhnya Allah menciptakan setiap manusia, setiap kelahiran itu dengan tujuan yang nyata. Fa khalaqnakum bila makna. Apakah kalian juga menduga kalian diciptakan oleh Allah, kami menciptakan kalian bila maknan, dengan tanpa arti. Jadi kalian tak biarkan hidup dan terserah kalian, apa begitu? Enggak, itu sudah ada settingannya. Yadurrukum aw yanfa'ukum, yang akan memberikan madarat kepada kalian atau memberikan manfaat kepada kalian, hatta istum kama ta'ishu ilaiha. Karena anggapan kalian yang semacam itu, kalian menganggap bahwa hidup ya hanya sekali dan itu terserah kita. Lalu kalau ditanya siapa yang menciptakan kita? Ya Tuhan. Lalu untuk apa Tuhan menciptakan kita? Ya main-main aja, yang penting jadi manusia. Setelah itu ya terserah. Orang yang bilang hidup terserah kita, kata nyerah itu kan dari kata aslama, berserah. Manusia itu bukan terserah pada diri sendiri, maka orang Islam itu berserah dirinya kepada Allah. Dalam kondisi apapun, orang Islam itu ya nyerah sama Allah. Dan tidak nyerah gimana orang kita tidak punya kekuatan apa-apa. Hatta istum kama ta'isu, sehingga kalian hidup sebagaimana yang kalian inginkan hidup itu. Hatta ta'isul bahaimu, sehingga kalian hidup itu kama ta'isul bahaimu, sebagaimana binatang-binatang itu hidup. Jadi manusia sama binatang itu beda. Kalau binatang itu diciptakan untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Allah menciptakan gunung itu untuk kepentingan manusia. Itu saking mulianya manusia itu. Allah ciptakan langit. Jadi di ayat lain kan Allah berfirman wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara. Allah tundukkan matahari. Karena kalau matahari nggak ditundukkan, panasnya itu membuat manusia nggak bisa hidup. Allah tundukkan bulan, Allah tundukkan angin. Kalau angin itu nggak ditundukkan oleh Allah, nggak diatur, maka angin itu tidak akan memberi manfaat. Kita kalau kena angin sebesar kipas gini aja masih mending. Tapi kalau angin dengan kecepatan 100 km per jam ya habislah kita. Dan andaikan semua angin bertiup sekencang itu, ya sudah nggak ada manusia. Jadi itu semua ditundukkan untuk manusia. Gunung ditundukkan untuk manusia. Ayam itu ditundukkan untuk manusia. Kok mau-maunya ayam itu dipotongi, digoreng. Sementara mereka itu nggak dapat apa-apa dari kita. Semua ditundukkan untuk manusia. Nah manusia ini kemudian dimintai pertanggungjawaban. Maka nanti manusia mati dan binatang mati itu beda derajatnya. Karena mereka memang dilahirkan misinya, binatang itu dilahirkan misinya untuk kepentingan manusia. Dan manusia dilahirkan untuk misi yang sudah Allah tentukan. Fama taqarrabtum ilaina, dan karena prinsip kalian yang semacam itu, maka kalian tidak pernah mendekatkan diri kepadaku bil amalis sholihati, dengan amal-amal yang baik, hatta angkartumul bu'tsa, sampai kalian itu mengingkari hari kebangkitan, wa annakum ilaina la yurja'un, dan kalian menduga bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ayat 114 yang sudah kita
114 dan 115 yang kita pelajari ini mudah-mudahan menambah iman dan Islam kita kepada Allah, meningkatkan kualitas takwa kita, dan mudah-mudahan Al-Quran selalu menjadi syafaat kita di dunia sampai di akhirat. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.